Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiawati Saputri. Izin mempresentasikan tugas 7 sistem informasi akuntansi yang saya buat. Yang pertama, permasalahan 12.2 buku Romney. Apakah prosedur pengendalian internal akan memberikan perlindungan terhadap ancaman-ancaman berikut? Yang pertama, pekerja di dokumen pengiriman mencuri barang mengklaim bahwa kurangnya persediaan menunjukkan kesalahan dalam catatan persediaan. Jawabannya, petugas inventaris harus menghitung dan mendokumentasikan barang di kertas dan di komputer ketika mereka meninggalkan tempat penyimpanan persediaan. Petugas pengiriman harus diminta untuk menghitung dan mendokumentasikan penerimaan barang dari gudang barang. Jadi, untuk mengakui tanggung jawab atas penyimpanan barang yang ditransfer, menghitung barang saat barang diterima dan saat dikirim ke penyimpanan inventaris. Yang kedua, seorang pelanggan membuat penjualan kredit kepada seorang pelanggan yang telah terlambat melakukan pembayaran selama 4 bulan atas rekeningnya. Jawabannya, catatan kredit harus didokumentasikan atau disimpan untuk mengendalikan masalah ini. Selama persetujuan kredit, manajer kredit harus meninjau umur piutang yang dapat diterima untuk mengidentifikasi pelanggan dengan saldo jatuh tempo untuk mencegah penjualan tambahan kepada pelanggan tersebut. Cek batas kredit tidak akan mencukupi karena pelanggan dapat memiliki saldo di bawah batas kredit, tetapi jatuh tempo dan mengotorisasi penjualan yang tidak melewati batas kredit atau tes yang lalu akan dikirim manajer kredit untuk keputusan. Yang ketiga, seorang pegawai mengotorisasi sebuah memo kredit untuk retur penjualan ketika barang tidak pernah benar-benar diretur. Laporan penerimaan harus diminta sebelum kredit untuk pengendalian penjualan dikeluarkan. Sistem harus dikonfigurasi untuk memblokir penerbitan memo kredit tanpa dokumentasi yang diperlakukan bahwa barang telah dikembalikan. Dampaknya yaitu terjadi salah pencatatan. Biasa terjadi fraud jika dilakukan secara sengaja. Solusinya harus membuat memo. Yang keempat, seorang pegawai menghapus saldo piutang seorang pelanggan sebagai tidak tertagih untuk menyamarkan pencurian atas pembayaran kas berikutnya dari pelanggan tersebut. Kontrol terbaik untuk mencegah masalah ini adalah dengan memisahkan fungsi pemberian wewenang penghapusan akun tidak dapat ditagih dari fungsi penanganan koleksi di dalam akun, contohnya seperti melakukan rotasi penugasan. Yang kelima, pelanggan ditagih untuk kuantitas yang dipesan, tetapi kuantitas yang dikirim pada dokumen sebenarnya kurang karena beberapa barang sedang dalam back order. Jawabannya, petugas pengiriman diminta untuk mencatat jumlah yang sebenarnya dikirim pada dokumen pemesanan dan atau memasukkan jumlah yang dikirim ke dalam sistem akuntansi agar tagihan dapat disiapkan berdasarkan kuantitas yang dikirim daripada kuantitas yang dipesan. Sistem akuntansi harus konfigurasi untuk menghasilkan faktur secara otomatis berdasarkan kuantitas yang dikirim. Dampaknya yaitu perbedaan pencatatan piutang dengan piutang yang akan diterima. Nomor 2 yaitu permasalahan 12.7. Diminta identifikasi setidaknya 3 kelemahan dalam prosedur siklus pendapatan O'Brien dalam tabel kolom 3 dengan judul kelemahan, masalah, dan solusi. Yang pertama, indikator penjualan. Kelemahannya terjadi penghapusan piutang sebesar 15%. Dampak masalahnya, laba yang diperoleh di akhir periode akan semakin menurun, meningkatkan kerugian, menurunkan kualitas perusahaan, menurunnya kesejahteraan anggota perusahaan. Solusinya, pemisahan tugas pegawai penjualan atau pemasaran dengan fungsi persetujuan kredit. Laporan aging schedule atau umur piutang. Perlu peninjauan secara teratur. Membuat peranan pembelian pelanggan tertulis sebagai konfir pesanan telepon dan fax.
Preventif meminimalisir atas otorisasi kegagalan bayar dengan mengajukan syarat penjaminan pembayaran. Yang kedua yaitu pengiriman. Kelemahannya riwayat pengiriman penjualan buruk, tempat penerimaan dan pengiriman barang menjadi satu lokasi, hilangnya persediaan, tidak dilakukannya stok opname. Dampak atau masalahnya riwayat pengiriman penjualan buruk, tempat penerimaan barang menjadi satu lokasi, hilangnya persediaan, tidak dilakukannya stok opname. Solusinya yaitu persediaan harus disimpan di lokasi yang aman dengan akses fisik yang terbatas. Seluruh transfer persediaan dalam perusahaan harus didokumentasikan. Rekonsiliasi secara periodik dengan perhitungan fisik persediaan di tangan dan informasi mengenai pengiriman dengan pesanan penjualan. Yang ketiga yaitu penagihan. Kelemahannya semua penjualan dengan kredit. Yang kedua, sistem hanya untuk menyiapkan faktur penjualan. Dampaknya besarnya gagal penagihan penjualan kredit atau penagihan piutang bisa berakibatkan fatal karena seluruh penjualan dengan kredit maka jumlah aset kecil, berakibat laba kecil karena aset tidak lancar. Timbulnya perselisihan perhitungan dalam pencatatan persediaan antara pesanan penjualan, dokumen penyimpanan persediaan, dan dokumen pengiriman. Solusinya harus dapat memelihara piutang dengan metode faktur terbuka dan saldo maju. Melakukan pencatatan dengan sistem yang terintegrasi sehingga menghasilkan laporan yang berkualitas dan berguna untuk dijadikan dokumen. Yang ketiga, memperkirakan modal kerja dan arus kas dengan baik. Yang B itu gambarkan sebuah diagram BPN untuk menggambarkan siklus pendapatan. Contohnya pegawai, petugas penjualan. Petugas penjualan menerima pesanan pelanggan, mengentri pesanan pelanggan apakah tersedia atau tidak, menyiapkan pesanan. Petugas gudang memeriksa stok barang pesanan, lalu mengambil dan mengepak pesanan. Petugas pengiriman mengirimkan barang ke pelanggan. Yang B, gambarkan sebuah diagram BPN untuk menggambarkan siklus pendapatan per flow yang direvisi untuk menggabungkan solusi-solusi Anda dalam langkah adaptasi dari ujian CPA. Yaitu pertama, penjadwalan, menerima janji dan mengatur jadwal. Resepsionis menerima kedatangan pasien. Dokter memeriksa pasien, membuat memo untuk persetujuan kredit. Manajer memeriksa batas kredit, menetapkan uang tunai dan cek. Penagihan membuat rekapitulasi pendapatan, memperbaharui piutang. Kasir bayar tunai, menerima cek tunai, membuat tanda terima yang dinomori, membuat daftar seluruh kas dan cek untuk disetor. Nomor 4 yaitu menyarankan bahwa batasi akses ke fisik kepersediaan adalah salah satu cara untuk mengurangi ancaman pencurian. Bagaimana teknologi membantu untuk mencapai tujuan tersebut? Yang pertama, kunci elektronik di semua pintu masuk dan keluar ke daerah persediaan. Yang kedua, smart teknologi, kartu di mana karyawan harus memindai kartu ID mereka sebelum masuk atau keluar daerah persediaan. Yang ketiga, akses biometrik, kontrol atau pembaca sidik jari, software pengendalian wajah. Yang keempat, melampirkan tag RFID untuk persediaan dan menginstal scanner tag RFID pada setiap keluar dari daerah persediaan.
Yang kelima yaitu install dan memonitor kamera pengintai di daerah persediaan. Sekian tugas dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.